Nomor satu, pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disebut A. Debat. Debat adalah suatu proses di mana dua atau lebih pihak saling menyampaikan pendapat dan argumen untuk mendukung posisi mereka mengenai suatu isu. Cermati pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Saya tidak setuju. Menurut saya, Indonesia belum maju karena jika Indonesia sudah maju, pengangguran tidak akan ada di Indonesia. Nomor 3. Pernyataan tersebut dapat digolongkan ke dalam bagian B. Argumen. Argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Pernyataan berikut yang terdapat kata hubungan atau konjungsi adalah B. Menurut saya, karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. Konjungsi, karena berfungsi untuk menghubungkan klausa yang menerangkan alasan atau sebab. Cermati dialog berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 9. Sampai 9. Pro, saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra, saya tidak setuju. Menurut saya, kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini. Karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan pangan. Selain itu, juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Nomor 7. Isu yang dibicarakan pada dialog tersebut tentang kenaikan harga BBM. Karena hal ini dapat dilihat dari kalimat kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini yang diucapkan oleh pihak kontra. Makna efek berantai pada kalimat tersebut adalah B. Saling keterkaitan. Efek berantai menggambarkan suatu kejadian yang saling menghubungkan dan memicu kejadian selanjutnya secara beruntun. Pernyataan yang dapat dijadikan materi dalam sebuah debat adalah A. Pro kontra ujian nasional. Topik ini sering diperdebatkan karena ada berbagai pandangan tentang efektivitas dan dampaknya terhadap pendidikan. Tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain disebut A. Biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sementara autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Nomor 15. 1. W.S. Rendra bernama asli Willy Brodus Surendra Brotorendra, lahir di Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935. Rendra menempuh pendidikan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada, lalu mendapatkan beasiswa melanjutkan studi di Amerika Academy of Dramatical Art New York, USA dari 1964 sampai 1967. Dikenal oleh banyak sastrawan, budayawan, dan seniman. Karya W.S. Rendra disejajarkan dengan Chairul Anwar. Selain karyanya, almarhum Rendra Piawai dapat membacakan sajak serta melakonkan seorang tokoh dalam dramanya sehingga membuat menjadi seorang bintang panggung yang dikenal oleh anak negeri hingga ke mancanegara. Sebagai sastrawan dan penyair ternama, ia dijuluki sebagai burung merak. Pernyataan yang dapat berdasarkan biografi tersebut adalah Rendra mendapatkan beasiswa selama 3 tahun di Amerika. Hal ini sesuai dengan informasi pada poin 2 yang menyebutkan bahwa Rendra melanjutkan studi di Amerika Academy of Dramatical Art New York, USA 1964 sampai 1967. Kata rujukan yang terdapat pada kalimat kelima adalah D. Iya. Karena rujukan digunakan untuk memperjelas kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Kata rujukan bisa berupa kata ganti orang seperti iya. Nomor 19. Hal yang patut diteladani dari tokoh Kartini adalah D. Keinginan haus akan ilmu pengetahuan.
Meskipun tidak diizinkan melanjutkan sekolah oleh ayahnya, Kartini tetap semangat belajar dan mendirikan sekolah gratis untuk anak perempuan. Nomor 21. Letaknya perbedaan pembuatan teks biografi dengan menulis teks jenis lain adalah fakta dan data pendukungnya. Teks biografi harus didasarkan pada pengalaman hidup tokoh yang nyata, bukan fiksi. Nomor 23. Tujuan membaca sebuah biografi tokoh ternama adalah meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. Selain itu, membaca biografi juga dapat meningkatkan pemahaman tokoh tersebut, mempelajari motivasi tokoh dalam mencapai impian, serta melihat bagaimana tokoh tersebut membuat perbedaan di dunia. Nomor 25. Majas alegori puisi tersebut terdapat pada baris kedua bait kedua. Alegori adalah majas perbandingan yang menggunakan cerita untuk menyampaikan pesan dalam puisi. Ini baris kedua bait kedua. Seperti menjangkau buah di ujung ranting, menggambarkan kesulitan dalam menciptakan puisi. Nomor 27. Cermati ciri-ciri puisi lama berikut. Tiap bait terdiri dari atas 4 baris larik. Baris pertama dan kedua disebut sampiran baris. Ketiga dan keempat disebut isi tiap baris, terdiri dari 8 atau 12 suku kata bersajak ABAB. Ciri-ciri tersebut adalah puisi lama jenis A. Pantun. Pantun memiliki ciri-ciri ABAB atau 8-12 suku kata. Cermati puisi lama berikut untuk menjawab nomor 29 dan 30. Wahai Ananda, dengarkanlah pesan pakai olehmu. Sifat anak jantan bertanggung jawab. Dalam perbuatan beban dipikul, pantang dielakkan. Nomor 29 berdasarkan cirinya puisi lama tersebut termasuk jenis B. Pantun lagi, guys. Ciri-ciri pantun bersajak ABAB terdiri dari 4 baris dan setiap baris terdiri dari 8 atau 12 suku kata. Puisi di atas memenuhi kriteria tersebut. Jadi puisi ini memenuhi kriteria pantun. Amati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 31 dan 32. Cinta dalam setengah blues. Cinta, katamu adalah tenaga nada, dan kau pun mulai menyusun not buta. Ku dengar piano itu berdeting, garing ada suara saksofon. Monoton mungkin kau tak mengerti, cinta bukan partitur biasa, tak bisa dimainkan dari ia lalu berhenti sebelum si 2012. Nomor 31. Larik ku dengarkan piano itu berdenting garing disebut D. Irama. Irama adalah pola pengulangan bunyi dalam puisi yang menciptakan kesan musikalitas dalam larik ini. Bunyi denting dan garing menciptakan irama yang khas. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 33 dan 34. Tabadahan dia saksikan embun yang tadi pagi singgah, diam-diam menghilang kemana entah. Dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. Dia saksikan juga bunga lama kuntum lalu mekar, dan mahkotanya pun tersebar. Adalah angin kerap menggodanya, agar kelak dia lebih tabah menjadi kayu bakar. 2012. Nomor 33. Kata singgah dalam puisi tersebut adalah A. Diksi. Kata singgah dalam diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam karya sastranya. Cermati identitas buku berikut untuk menjawab nomor 35 dan 36. Judul buku, mengamati dan membangun karakter anak berdasarkan golongan darahnya. Pengarang Desi Wanda, penyunting Maloidin Sitanggang, penerbit Cerdas Sehat, tahun terbit 2011, cetakan pertama Juni 2011.
Jadwal buku V1 plus 75 halaman. ISBN 978 strip 602 strip 98578 strip 7 strip 0 35. Identitas buku tersebut termasuk buku non-fiksi. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 37 dan 39. Buku yang ditulis oleh duo sejarawan Muhammad Soleh Majid dan Abdurrahman Hamid ini merupakan karya yang hendak menjawab kegundahan yang umumnya menimpa para ahli sejarah mengenai adanya tuduhan bahwa sejarah merupakan ilmu yang hanya berisikan deskripsi tentang cerita masa lampau dan tidak memiliki arti apa-apa bagi kehidupan manusia masa kini juga masa yang akan datang. Bahkan untuk kalangan postmodernisme, sejarah tidak ditempatkan sejajar dengan ilmu-ilmu sosial, tetapi sebagai pengetahuan saja. Sejarah masa kini mengalami perkembangan yang pesat karena penuturnya semakin bertambah. Minat dan pemosisian sejarah yang dianggap penting karena mampu merangkai urutan-urutan peristiwa yang sangat membantu ilmu-ilmu lainnya dalam merekonstruksi keadaan sosial yang melatar belakangi kelahirannya atau hadirnya sebuah fenomena sosial. Sejak munculnya karya dari Thomas Kuhn mengenai tentang paradigma tsunami, perubahan paradigma tidak luput menimpa sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda, menasbihkan mapping sosial pada ilmu-ilmu lainnya, terkecuali dengan sejarah hingga lahirnya sosiologi sejarah sebaiknya lalu muncul aliran-aliran sejarah dengan bidang-bidang yang dapat saja memasuki. Sebagai contoh munculnya sejarah sosiologi. Sosiologi sejarah tetapi telah membuktikan betapa biasnya batas-batas pengetahuan masa kini sedikit membuat pembaca pengusungnya menjadi bingung atasnya. Berdasarkan isinya, cuplikan teks di atas termasuk jenis buku non-fiksi. Makna sejarawan pada teks tersebut adalah orang yang menekuni dan mempelajari bidang sejarah. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40 sampai 42. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara jain tunggau, ulat, belalang, dan rayap yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakit dapat diatasi dengan fungisida. 41. Judul yang tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah Bagaimana cara menanam anggur? Karena pertanyaan ini secara berlangsung menanyakan proses atau metode penanaman anggur yang kemungkinan besar akan menjadi fokus utama dari paragraf tersebut. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 43 dan 44. 1. Pada novel ini, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Selain itu, banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh, terutama tentang mimpi. 3. Namun, novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. 4. Pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. 5. Pada akhir ceritanya pun juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. Nomor 43. Kutipan resensi tersebut memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Hal ini ditunjuk dengan adanya kalimat yang memuji kelebihan dan kalimat yang mengkritik kekurangan novel tersebut. Nomor 45. Sinopsis novel dapat dipahami sebagai ringkasan novel. Sinopsis memberikan gambaran umum tentang isi dan alur cerita sehingga pembaca dapat memahami inti karya tanpa harus membaca keseluruhan novel. Nomor 47. Berikut teks-teks yang dapat dijadikan resensi adalah novel, cerpen, dan drama. Resensi adalah tulisan yang berisi penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film,
atau drama. Resensi bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isi tema, karakter, alur cerita, dan gaya penulisan dari suatu karya. Vermati ke kutipan novel berikut untuk menjawab soal nomor 48 dan 49. Perempuan bernama Yusin itu duduk selonjor di bangku kayu di samping gubuknya, menunggu di pangkuannya. Bocah berkulit kusam adalah anaknya. Pulas tidur, Yusin mengelus rambut dan memandangi wajah bocah usia 8 tahun itu. Terbenak hidupnya di perkampungan belakang pasar sayur, hari-harinya puluhan tahun, malam dingin dan gelap. Cahaya yang menyelinap dari sela-sela gubuk yang berdiri tak beraturan itu tak sanggup menembus pekat asap pembakaran sampah yang habis tersiram hujan. Becek, air menggendang di mana-mana. Parit kecil yang berkelok di samping gang sempit menebar aroma sayur busuk. Kaleng bekas menumpuk kardus dan sampah plastik. Seekor nyamuk hinggap di ruas tengah ibu jari kaki Yusin, mengisap darah lewat pori kulit, menungging dengan susah. Yusin mengusir makhluk bermulut lancip itu. Ia tak berani karena takut bocah di pangkuannya terjaga. Sudah beberapa hari tidak mau tidur. Nomor terakhir, nomor 49. Kutipan novel tersebut merupakan bagian awal cerita. Sekian dari Mikael Argo Fauzan dari kelas 10 TKR 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.